bebaskanku, oh, dalam-Mu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Amin, amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semuanya. Kembali yang saya Yunus Kili-Kili, doa saya biar darah Yesus mengcover semua kita, keluarga kita hari-hari ini yang sedang di rumah, sehingga kita tetap aman setiap saat oleh darah domba Allah yang mengcover kita. Dan lewat video ini beberapa menit, ada pesan profetik yang saya mau sampaikan kepada umat Tuhan. Semua kita diberkati. Dan sekali lagi saya mau katakan, kita bisa ambil bagian apa yang harus kita lakukan, karena Tuhan pasti melakukan bagiannya secara ajaib, secara luar biasa. Haleluya. Beberapa waktu yang lalu, tepat tanggal 18 April kemarin, kami sedang berjaga-jaga di Menara Jaga. Kami terus berdoa untuk kota dan bangsa, bahkan bangsa-bangsa. Saya bertugas dari jam 12 malam sampai jam 3 subuh. Kemudian saya beristirahat hari itu, sedang tidur. Namun Tuhan lebih tahu apa yang terjadi. Namun dalam keterbatasan saya sebagai manusia, saya menyaksikan ada suatu peperangan yang luar biasa. Saya menyaksikan virus corona itu, dia seperti suatu kuasa yang mematikan. Ada roh maut di balik itu. Dan spirit itu menyerang seorang prajurit Allah. Dan dalam penglihatan itu, dalam penglihatan peperangan itu, saya melihat bahwa hampir-hampir prajurit itu kalah. Kemudian prajurit Allah itu mulai deklarasi darah domba Allah. Dia berkata bahwa darah Yesus berkuasa, dan dalam nama Yesus, oleh kuasa darahnya, aku patahkan kuasa. Dia berkata bahwa darah Yesus berkuasa. Oh, dia berkata bahwa oleh darah domba Allah, aku patahkan kuasamu dalam nama Yesus Kristus. Dan setelah dia menyatakan itu, saya menyaksikan bahwa ada kemenangan terjadi dalam penglihatan peperangan itu. Ingat, penglihatan peperangan. Ya, saya doakan lagi, saya uji beberapa hari. Namun dalam beberapa hari itu, dalam diri saya, di roh saya itu, bahkan saya menangis hampir tiap hari. Saya dibawa roh untuk mendalami apa yang Tuhan kerjakan di tiang kayu salib. Pengorbanan yang luar biasa tiap hari. Dan saya doakan terus penglihatan itu bersama keluarga saya, dan diuji. Dan ada beberapa pengertian yang saya mau sampaikan hari ini, tentunya supaya kita uji bersama-sama dan kita doakan bersama-sama. Sekali lagi saya katakan bahwa hanya Tuhan lebih tahu semuanya. Tuhan yang sempurna. Dalam keterbatasan kita nangkap. Namun intinya kita mau dengar firman. Intinya kita mau berdoa bersama-sama. Kita uji bersama-sama. Dan saya dapat bahwa oleh karena kejahatan manusia, di mana-mana lewat senjata kimia yang sedang dikumandangkan, di mana-mana bangsa bangkit melawan bangsa yang lain. Dan Allah sedang marah. Allah marah untuk kesombongan, kecongkakan manusia. Dan Allah sedang meruntuhkan setiap benteng-benteng, kubu-kubu, tembok-tembok yang dibangun oleh manusia untuk menentang pengenalan akan Allah yang luar biasa itu. Cuma Dia harus disembah. Oleh sebab itu, hari-hari ini tidak ada cara lain selain back to the cross, kembali kepada salib, kembali kepada Kristus. Tidak ada jalan lain. Yesus berkata begini dalam Yohanes pasal 2. Yohanes berkata bahwa Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Bahkan dalam Wahyu pasal 5 ayat 9, di sini firman Tuhan katakan bahwa
dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena Engkau telah disembelih, dan dengan darahmu Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Oleh darahnya Tuhan sudah menebus dunia ini. Bukan cuma gereja Tuhan menebus dunia ini. Tinggal waktunya semua orang di dunia yang belum mengenal Yesus, mereka akan datang menyembah Tuhan. Namun Tuhan sudah menebus semuanya dengan darahnya. Sebab itu hari-hari ini Tuhan sedang bekerja. Bangsa-bangsa sedang digoncang sama Tuhan supaya apa? Mereka harus mengakui apa yang dikerjakan di tiang kayu salib. Penebusan yang ajaib itu. Sebab firman Tuhan berkata bahwa dan dialah dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Kolose pasal 1 ayat 20. Jadi oleh karena dosa Adam dan Hawa, oleh karena dosa itu sehingga manusia menjadi musuh Allah. Dosa berbicara mengenai pemberontakan kepada hukum Allah. Dan oleh karena itu Yesus datang. Dan dalam kesaksian firman Tuhan dalam Wahyu pasal 5 itu, Yohanes menangis karena gak ada yang bisa membuka gulungan kitab itu. Namun seorang tua-tua datang berkata bahwa jangan menangis, singa dari Yehuda sudah menang, dan dia layak membuka gulungan kitab itu. Semua harus kembali kepada salib. Semua kembali kepada Dia. Kenapa? Karena hari-hari ini Bapa Surgawi, Tuhan yang luar biasa, hanya mau dan mau dilunakkan dengan darah itu, dengan apa yang dikerjakan di tiang kayu salib itu, bukan dengan apapun. Sebab manusia telah berdosa, kita kehilangan kemuliaan Allah. Namun penebusan itu yang luar biasa. Dan yang berikutnya saya tulis bahwa kita harus mendeklarasikan di sini confession of the cross. Harus mendeklarasikan tentang darah itu. Hari-hari ini saya tulis di sini. Hari-hari ini hati Allah tidak bisa dilembutkan oleh hal apapun dan siapapun, nggak ada yang bisa selain oleh pengakuan dan pengorbanan anaknya yang dikasihinya. Sebab pengorbanan anaknya terlalu ajaib. Artinya bahwa bukan berarti hamba Tuhan nggak bisa membuat Tuhan senang. Enggak, semua orang yang percaya, mau anak sekolah minggu, mau remaja, pemuda, mau hamba-hamba Tuhan, mau pemimpin, Tuhan pakai mereka semuanya. Udah jelas. Cuma maksud saya poinnya di sini bahwa sasaran pujian penyembahan, sasaran apa yang kita lakukan dalam doa-doa kita, semua harus tertuju kepada salib itu, kepada Yesus. Apa yang Dia lakukan di tiang kayu salib. Di situ firman Tuhan juga menulis bahwa ketika Tuhan Yesus mengakhiri semua, Dia berkata bahwa telah selesai. Telah selesai. Yesaya pasal 53, sekali lagi firman Tuhan. Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai 5. Di sini firman Tuhan katakan bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesesaran kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dari tindas Allah. Tapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, jadi rembukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesus telah menanggung semuanya itu di tiang kayu salib. Penderitaan yang luar biasa, kesakitan yang luar biasa. Saya menulis 3 poin penting. Apa yang harus kita lakukan hari-hari ini di rumah masing-masing? Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, pujian penyembahan akan menggunakan hati Allah. Ini bukan pujian penyembahan yang biasa. Namun pujian penyembahan ini dia lebih lari kepada tentang penebusan Kristus, pengorbanan Kristus. Sebab saya percaya bahwa sama seperti Dia lahir, Dia mati, bahkan Dia bangkit, Dia mengalahkan maut.
Dan dia berkata kepada maut, dia bertanya, hai maut, di manakah kekuatanmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Dia menaklukkan semuanya. Saya percaya bahwa ketika pujian penyembahan yang dinaikkan dengan fokus kita kepada Yesus Kristus untuk karya penebusannya itu, Tuhan Yesus menantang corona. Tuhan Yesus akan melawan ancaman krisis global, dan dia akan berkata kepada kuasa itu di balik corona dan ancaman krisis global, bahwa hai corona, krisis global, di manakah kekuatanmu? Di manakah kemenanganmu? Dan sudah pasti bahwa semua diruntuhkan oleh karena penebusan Kristus. Kita kembali kepada penebusan Kristus. Yes. Yang kedua, pertama pujian penyembahan berfokus kepada darah anak domba Allah, penebusan Kristus. Yang kedua, kita harus terus mendeklarasikan darah anak domba Allah. Siang malam kita harus deklarasi kepada kegelapan, sebab masa-masa ini iblis ambil alih. Saya percaya corona ini pun, dibalik ini iblis sedang bekerja lewat antek-anteknya, mau Illuminati, Freemason, dan banyak lagi. Banyak antek-antek iblis yang dipakai lewat corona ini untuk membinasakan manusia di bumi. Tapi saya percaya kita hari-hari ini harus mendeklarasi darah anak domba Allah. Amin. Deklarasi. Kita harus deklarasi supaya di alam roh, alam maut mendengar. Iblis harus dengar. Iblis harus diingatkan hari-hari ini bahwa dia sudah kalah. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan sudah mengecuti semua kekuatan pemerintah, penguasa dengan kemenangannya di kayu salib. Dia sudah mengalahkan semuanya. Hari-hari ini orang percaya jangan mau dibodohi sama iblis, jangan mau terintimidasi sama iblis, apalagi mengikut arusnya, sehingga takutlah, paniklah, dan akhirnya nggak bisa berdoa, nggak tenang. Bagaimana bisa mau berdoa kita nggak tenang? Firman Tuhan berkata bahwa tenanglah supaya engkau dapat berdoa. Jangan mau intimidasi balik iblis bahwa dia sudah kalah. Amin. Kita harus katakan bahwa engkau sudah kalah. Deklarasi sampai atmosfer kemenangan darah anak domba Allah itu menguasai rumahmu, menguasai kotamu, menguasai bangsamu, bahkan sampai bangsa-bangsa. Atmosfer penebusan darah anak domba Allah itu harus menguasai dunia ini, bumi ini. Bukan atmosfer ketakutan karena corona, karena ancaman krisis global. No, itu harus dilakukan. Terus mendeklarasi. Saya percaya ketika kita mendeklarasi itu, iblis dia mendengar dan dia ketakutan dan dia gemetar. Karena apa? Orang dia sudah kalah kok. Tapi kita harus ingat bahwa iblis sudah kalah. Tapi dia bukan orang yang meratapi nasibnya, aku udah kalah lalu aku diam saja. No. Dia tak melakukan seperti firman Tuhan berkata bahwa dia seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa. Dia lepaskan roh ketakutan, roh parno, dan lain-lain, dan kita mulai goncang di situ. Bahaya. Mari saya ajak umat Tuhan, mari kita bangkit deklarasi darah anak domba Allah. Dan saya percaya bahwa ada kekuatan di balik deklarasi darah anak domba Allah. Ada kemenangan, ada kebangkitan di balik semuanya itu ketika kita mendeklarasikan darah anak domba Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, yang terakhir, bahwa kita harus menghadapi corona oleh darah anak domba Allah dalam nama Yesus. Kita harus menghadapi dengan darah anak domba Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tentunya semuanya ini harus diuji, sudah pasti. Tapi dalam peperangan ini, saya melihat di alam roh bahwa ada kemenangan besar setelah deklarasi darah anak domba Allah, seperti setelah hatikan oleh darah anak domba dalam nama Yesus. Tentunya harus diuji, tapi itu yang saya dapat. Dan saya percaya bahwa ketika kita melakukan ini, ada kemenangan yang besar. Semakin hari orang-orang yang mengalami sakit corona semakin berkurang, disembuhkan, sampai Tuhan bekerja lebih dahsyat lagi, sampai Indonesia, bahkan bangsa-bangsa akan mengalami kesembuhan total. Akhirnya orang mulai melupakan corona karena Tuhan sudah memulihkan. Sampai ancaman krisis ekonomi global Tuhan selesaikan, orang-orang diberkati. Karena saya percaya bahwa berbicara tentang penebusan Kristus,
kutuk berubah menjadi berkat, kemiskinan berubah menjadi kekayaan, kelemahan berubah menjadi kekuatan, bahkan kematian berubah menjadi kebangkitan Kristus. Dan saya percaya bahwa awal tahun 2020 banyak nabi-nabi, banyak hamba Tuhan yang bernubuatan mengenai banyak hal, tentang dimensi yang baru, tentang banyak kemenangan, tentang berkat-berkat Allah. Dan saya ingati kita semua umat Tuhan hari-hari ini, jangan hanya terfokus sama corona, ancaman krisis global. Karena sebelum ini terjadi di Indonesia, Tuhan sudah berbicara lewat nabi-nabinya bahwa ada berkat-berkat Allah yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan di tahun 2020 ini. Kita akan mengalami kemenangan, ada berkat-berkat Allah. Dan jangan salah paham, saya berbicara mengenai berkat, udah pasti tadi saya sudah katakan bahwa Yesus Kristus yang kaya rela menjadi miskin supaya kita menjadi kaya dalam kemiskinannya. Kita kaya secara rohani, dan sudah pasti bahwa mengenai berkat secara finansial, gak semua orang minimal kita berkecukupan. Ada orang-orang dipilih untuk kaya raya sekali, ada orang yang dipilih untuk cukup saja. Sebab Salomo juga berkata, saya tutup dengan ini, Salomo berkata mengenai berkat-berkat bahwa ada orang yang dikaruniakan kekayaan, tapi ada juga yang dikaruniakan berkat untuk menikmati itu. Namun gak semua orang bisa kaya, namun kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Di tahun 2020 ini, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita melakukan bersama-sama 3 hal ini. Pertama, pujian penyembahan yang berfokus kepada penebusan Kristus. Yang kedua, terus deklarasikan darah anak domba Allah, kemenangan di Kalvari. Yang ketiga, menghadapi corona dan ancaman krisis global oleh darah anak domba Allah dalam nama Yesus Kristus. Dan saya percaya di minggu-minggu ke depan, di bulan-bulan ke depan, bahkan mulai saat ini Allah sedang bekerja sampai Indonesia disembuhkan daripada corona dan ancaman krisis global, bahkan sampai 5 benua mengalami yang terbaik daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.